Oke, di video kali ini kita kedatangan seorang biduan cantik dari Sukabumi, yaitu Marcella Leoni yang Guys. direkomendasikan oleh Kang Uday yang kemarin kita undang. Kang Uday. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya juga oke. Iya, salam kenal juga. Eh, Mungkin lebih enak dibuka dulu aja maskernya ya. ya, silakan. Nggak ikut buka. Kenapa dibuka? Sama maksudnya ngerasa enak buat bicara berbincang. Oh, ya udah dah, buka aja. Kita nggak corona kok. Penyakit ya. Kalau maskernya dibuka, cantiknya kelihatan. Iya kan cewek. Iya, Kalau misalnya iya, cowok itu ganteng. Kesibukan sekarang apa masih dangdut? Masih dangdut, cuman karena pandemi kayak gini ya. Karena macam job-job juga emang berkurang mungkin ya karena kondisi kayak gini. Cuman sekarang lebih aktifnya ke YouTube, bikin konten, cover segala macam. Punya channel YouTube punya. juga? Namanya apa? Yang lagu pop Leoni NL, dan kalau misalnya lagu dangdut itu ada di Prima Oke. Oke. Gua pasang di link deskripsi. Ya, jangan lupa juga subscribe, like, and comment, share juga, oke. Dan usia berapa nih? Kayaknya masih kelihatan muda nih. Aku masih ting-ting. Usia berapa? Aku 16 tahun. Oh, 16 tahun. Masih muda, belum tua. Usia 16 tahun udah menjadi seorang biduan. Alhamdulillah. Masih belajar juga. Iya, masih belajar. Ya, emang harus dibiasain juga kan. Ya namanya hobi ya, mau itu jelek ya mungkin masih banyak kekurangan. Cuman ya saya berusaha, mungkin harus berusaha. Oke, sip. Kalau ngobrol sama biduan tuh ya kayak gimana gitu ya, kayak gimana di gitu atas panggung gitu ya. Ya enggak lah, kan ini beda ya. Jangan disamakan. Kalau boleh dengar suaranya coba sedikit aja. Aku gak bisa nyanyi tahu. Masa seorang biduan gak bisa nyanyi? Cuma iseng-iseng aja. Wah, tapi kan udah apa sih? Apa? Enggak hoax. Hoax guys. Bohong ya. Udah lama jadi biduan? Aku mulai belajar, maksudnya dari panggung ke panggung itu dari kelas 6 SD kalau nggak salah. Berarti dari usia sekitar 11 tahun 12 tahun. Iya, jadi udah antar berapa tahun ya? 4 tahun kali ya ada. Entah itu 3 tahun, pokoknya ada sih itulah. Merambah ke dunia musik tuh. Iya. Dan menjadi seorang biduan tuh udah berapa tahun? Apakah baru? Paling berapa tahun ya? Paling 3 deh. Berarti dari usia, pokoknya aku dari tahun. Ya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP itu udah terjun juga ke dunia musik dangdut. Dangdut guys. Hebat. Udah menjiwai banget ya. Masih belajar. Ya kalau ditanya soal masih belajar ya, yang namanya belajar ya emang itu. Sama-sama belajar ya. Belajar. Tapi aku percaya kok. Senior banget ini ya. Sama-sama masih belajar ya. Iya, sama-sama masih belajar juga. Berarti udah lama banget, 3 tahun dari usia 13 tahun. Iya, udah lama banget gitu. Ya, udah lama banget. Dan sekarang berarti masih sekolah kelas? Masih sekolah 1 SMK. Berarti kelas 10. Iya. Masih ngejob? Masih, cuman agak berkurangin juga karena kondisi gini. Terus kalau misalnya ada acaranya pas di hari sekolah itu kan, karena emang gak mau mengganggu aktivitas sekolah juga, gak mau mengganggu sekolah ya, jadi dipilih-pilih aja yang hari kosongnya itu ya diambil gitu. Oke, sip. Tapi kan karena sekarang tuh kan karena musimnya pandemi, susah juga kan. Susah banget. Jobnya tuh
dalam sebulan tuh berapa kali? Paling kalau dibilang paling banyak tuh cuman 5 kalau di saat kondisi kayak gini. 5 kali. Dia 5 antar 8 lah. Oh. Tapi kalau gak pandemi itu dulu pernah sampai lebih dari itu. Iya 20 panggung, 30. Dan itu tuh nggak lumayan guys. Capeknya itu. Tapi selalu semangat karena hobi gitu kan. Ya karena hobi. Hobi gitu aja. Capeknya itu ya hilang gitu. Gak peduli. Gak gitu peduli. Mau capek apapun juga gitu. Karena kalau kita udah naik panggung itu kita tuh terasa fit lagi, beraktivitas lagi, enak lagi gitu. Jadi nggak ngerasa capeknya itu. Dan berarti apakah punya project baru atau udah punya album sendiri atau gimana gitu? Aku udah 2 album. 2 album? Iya 2. Yang dangdut, semua dangdut. Cuman lagunya single pertama apa kalau boleh tahu? Biar ntar bisa lebih ke melihat perjuangan seorang ibu. Berarti judul lagunya apa? Kasih Sayang Ibu. Kasih Sayang Ibu. Terus kalau channelnya Prima. Ya. Oke. Prima oke. Siap. Ntar. Ya. Jangan lupa juga ini ya. Bentar lagi aku mau launching lagi yang kedua. Single kedua. Judulnya Api Cinta, ciptaannya Mas Anton Golok. Aduh, Api Cinta. Api Cinta. Kenapa menjadi Api Cinta itu? Apakah ada gitu? Lebih ke lagunya tentang apa? Tentang Api Cinta itu apa gitu? Mendefinisikan apa gitu? Menginspirasikan apa gitu? Ya. Jadi lebih ke menuju tentang soal percintaan. Cinta enggak tuh? Cinta. Ya karena di usia gitu masih ya Api begitulah. Cinta. Udah keluar apa belum? Masih. Udah lagunya udah keluar, cuman kita lagi untuk proses mempersiapkan buat video klip. Oke. Ya. Tapi yang single pertama udah muncul. Udah muncul di Prima. Udah di launching juga. Ntar di sini. Oke. Jangan lupa like and subscribe juga. Subscribe guys, subscribe. Suka genre apa? Bukan genre, emang genrenya dangdut ya. Iya dangdut kan. Sukanya kalau di artis-artis Indonesia tuh ya kayak Via Valen gitu. Aku sih lebih sukanya ke siapa? Lesti kayaknya. Oh ya. Lesti. Ya. Kejora. Lesti juga kan dari Sukabumi ya? Cianjur. Kenal pernah? Dulu itu? Pernah, maksudnya kalau bertemu langsung itu belum pernah. Iya, cuman kalau main ke daerah dan wilayah sana gitu ke kampung dia, aku pernah gitu. Pernah. Iya, pernah. Dan udah Padlan juga punya kenalan orang biduan. Namanya tuh kalau nggak salah Vera Rismaya. Iya. Kenal lah. Kenal. Orang satu pokoknya deket banget sama dia. Iya. Nah kalau banget. Dia tuh udah pernah ketemu sama sang idola Lesti. Iya dia udah pernah. Karena dia itu semacam ikut ke semacam kalau misalnya kata kita tuh seperti komunitas atau apa gitu. Komunitas. Jadi ya karena juga ya itu kan udah dari dulu juga ya, udah ikut ke Leslar juga, grup Leslar semacam kayak gitu. Iya, udah dari dulu dia. Setahu Adlan juga kan dia pernah gitu waktu zaman-zamannya dia masih sekolah, dia bela-belain sampai setahu Padlan sampai bela-belain bolos lah. Iya, dan sampai sekarang dia sudah menaik. Iya. Sudah naik lah intinya gitu sampai kenal sama Lesti. Iya, gitu juga. Kirain Padlan tuh apa? Marcel. Ya, Marcella Leoni nggak tahu sama Vera Rismaya. Tahu banget dia tuh kalau misalnya kita sering manggung-manggung bareng tuh kita tuh suka bareng-bareng aja gitu berangkat mau kemana-mana juga. Satu panggung.
Sering banget, sering. Sering. Maksudnya dalam hal sering itu maksudnya dalam hal panggung ke panggung itu pasti pernah aja gitu dalam beberapa ya sering lah intinya main bareng, dia main ke rumah, bahkan bikin cover bareng, cover tentang lagu dangdut, pop segala macam itu dia selalu ke rumah. Pernah Ada pokoknya dilihat aja di channel Leoni NL, dia ada. Di rumah Marcel. Di rumah aku. Dia rekaman. Berarti udah klop sama dia. Ya, pokoknya. Dia punya channel kah apa? Tidak. Enggak kayaknya. Berarti intinya dia hanya memprioritaskan sama gitu. Sama hobi juga kan ya. Emang enak juga kalau emang hobi dibayar tuh emang enak. Enak banget lah. Enak banget. Enak. Pokoknya Ferraris Maya tuh udah kenal juga sih. Iya. Dari dulu. Dan dari dulu kan. Sekarang kan sekolah juga kan. Sekolah juga kadang nggak kayak dulu kan. Kalau aktivitas selain di job dangdut ngapain aja? Apakah ada bisnis gitu apa? Aktivitas lain? Bisnis sih paling lebih ke bikin apa semacam kedai sih makanan kayak gitu ya. Buka usaha gitu. Buka usaha juga. Udah lama apa baru? Udah lama deh ya kayaknya. Lah lama banget sih kayaknya udah lama. Udah lama. Dan itu pun hasil dari bukan jerit payah. Hasil dari usaha sendiri. Usaha sendiri, alhamdulillah. Pastinya, alhamdulillah. Dan semoga usahanya lancar terus dan amin, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan buat Marcella Leoni. Di usia 16 tahun nih, pernah gak sih kan Marcella Leoni fokuskan di karir. Kan pernah gak sih selama memfokuskan di karir tuh ada gitu penyemangat di luar sana? Wah, mensupport pertanyaannya. Mensupport ya. Sport ya. Nyemangatin lah intinya. Kayak seorang pacar gitu apa sih? Ada nggak gitu? Oh my god, guys, pertanyaannya yang adakah? Ada? Bilang ada sih ya. Ada. Biasa aja enggak gitu, paling ya penyemangat yang paling nyemangatin itu ya tetap orang tua. Udah pasti. Orang tua sih yang benar-benar nyemangatin sport sampai saat ini detik ini juga. Dan berarti saat ini Sel sedang tidak ada pacar atau jomblo? Lah, ini pertanyaannya wow, konyol sekali. Konyol sekali. Ya, karena di sini tuh tempatnya ngobrol santai. Santai dong, Bos. Gitu, santai. Apa ya? Dibilang dibilang apa? Deket, punya pacar mungkin lebih biasa-biasa aja sih. Oh, iya. Maksudnya enggak terlalu serius. Macam ya pada umumnya aja lah, nggak terlalu berlebihan. Iya juga gitu. Sih. Nggak diseriusin. Ya intinya fokus aja ke karir dan sekolah juga. Kalau soal jodoh ya belakangan ya, karena udah ada yang ngatur gitu. Dan bicaranya jodoh-jodoh. Iya. Ya ampun, pertanyaan yang konyol kamu ya. Ampun. Pertanyaan yang menganehkan itu. Tapi di luar job dangdut apa sering gitu kayak tahu kan Kang Uday kan ya? Oh iya. Ya Padlan juga kan ajak Marcel direkomendasiin oleh Kang Uday. Gitu. Dan alhamdulillah mau. Alhamdulillah ya. Di luar job dangdut apa ada gitu kayak kayak ngisi-ngisi acara di kafe gitu, pernahkah? Apakah pernah gitu? Pernah, dan bahkan kalau misalnya dalam semisal pop atau dangdut, cuman untuk saat ini paling gak akan mungkin gitu ya di daerah-daerah sini, paling ya di semacam perkotaan kayak gitu kan ya, kalau kafe-kafe kayak gitu mah.
Sama Kang Uday ikut juga di KB? Enggak. Ikut ya. Paling Cuman ya kalau misalnya ikut tuh paling acara jadwalnya tuh malam minggu aja malam kayaknya minggu ya. aja ya karena Yang santai gitu. santai. Waktunya ya santai banget. Malam minggu juga kan suka rame juga kan kalau di Iya KB kan. gitu. Jadi kita menyempatkan itu di saat yang ramenya gitu. Iya. Biar gak buang-buang waktu Nah, juga. gitu. Biar gak buang-buang waktu juga. Eh, tapi kan di kesibukan di kesibukan waktu kan eh Marcel kedai punya kedai kan? Iya? Kedai apa tuh? Semacam ya sih kayak semacam jajanan Jajanan kesukaan para ciwi-ciwi intinya. ciwi-ciwi intinya. Seblak gitu yang kayak gitulah biasa aja. Delip. Delivery. Delip. Delivery ya. Kalau lagi banyak suka ada ribet gak sih gitu kalau ada karyawan sendiri apa gimana? Ribet sih. Kelebihnya sih ya kalau misalnya kalau misalnya banyak yang beli itu ya tetap yang masak semuanya, yang ngurusin semua itu aku, sama paling suka dibantu sama Mama. my moms. Yes. My moms dan my father. Gak ada karyawan sendiri gitu, gak ada. Untuk berpikir punya karyawan sendiri untuk saat ini nggak memungkinkan juga kan ya. Kadang kan kalau misalnya semacam kedaian tentang makanan gitu tuh kadang rame, kadang enggak gitu kan. Dia tidak menentu, tidak menentu juga. Iya, soalnya kan takutnya gitu kan kalau kan ibaratkan kan Marcel tuh kan jadi orang biduan. Takutnya bentrok ketika ada job gitu ya. Dan job gitu, takutnya bentrok gitu. Kadang kalau misalnya emang aku ada job semacam ya aku harus manggung kayak gitu. Cuman kalau misalnya kedai itu dihandle-nya sama my moms. My moms. Yes. Dan my father. Yes. Marcel punya kakak? Punya, kebetulan cowok. Dan berapa? waktu itu anak kedua. Anak kedua. Cewek Dan satu-satunya. punya adik? Adik cowok. Adik cowok. Aku cewek satu-satunya sih. Berarti 3 bersaudara? Yes. Iya. Dan aduh, jadi nggak jadi mau nanya. Deg-degan dong ya. Dan emang my moms atau my father selain dari isi kedai sel, punya kesibukan tersendiri kah? Apa gimana? Kalau bukan kesibukan tersendiri, kesibukan selain itu. Selain gitu. Itu kan ya pasti. Jadi kalau misalnya my father itu semacam ya kita kan buka semacam apa sih tak foto, jadi lebih ke kamera shoot, kamera gitu, semacam kamera acara-acara dan dipoto di situ. Dan kalau ayah itu ada juga sih kerja sampingan. Berarti jadi, bisa dibilang kakak ya? Kakak tuh fotografer. Iya. Dia yang ngurusin editing video. Yes. Berarti yang editin video Marcel di YouTube tuh kakak. Kalau itu beda lagi, ada khusus. Beda lagi. Ya, yang buat ngesiapin video klip, cover segala macam dan video ngedit itu beda lagi. Bukan kakak. Karena kalau misalnya kakak yang ngerjain itu mungkin akan kewalahan juga. Oh iya, karena banyak kerjaan juga selain dari itu. Iya, gitu. Oh iya. Kirain yang ngerjain editing tuh kakak. Enggak sih. Tapi kebetulan punya karyawan sendiri dong. Punya karyawan sendiri, dan kebetulan juga emang ayah kan emang asal usulnya buka toko itu tuh emang karena dari my father gitu. Yes. My father. Karena itu usaha dia dan itu dari dulu banget. Dan bahkan dari sebelum aku juga belum lahir kali ya. Belum ada. Udah lama banget. Lahir berarti sekitar tahun 2005 ya? Yes. Usia kan sekarang berapa? 16 tahun kan? Iya. Nah, berarti ya 2005. Dan sekarang di usia 16 tahun sudah menjadi seorang biduan. Alhamdulillah. Kalau menurut aku mah ya udah hebat sih. Enggak lah. Hebat kamu. Kalau Fadlan sih ya. Ya.
dari dunia musik sekarang agak renggang. Kenapa? Ya, ya kayak seperti dulu ya, mungkin karena adanya pandemi Iya. gitu. Jadi para pecinta musik tuh keluhannya sekarang nggak jauh dari situlah. Ya, emang bener banget. Ya, bener. Iya, bener Nah. banget. Bahkan kalau misalnya di perkiraan juga, kan kalau misalnya sekarang itu, kalau misalnya kemarin itu jadi banyak yang summon kan sekolah kayak gitu. Dan kalau misalnya Summon? iya, Ya, summon apa sih namanya itu? Summon tuh summon tuh kenaikan kelas perpisahan Iya, sekolah. iya. Oh ya, jadi Begitu. kalau Oke, guys. kalau kata orang Sunda tuh guys, Summon. Kata orang Sunda mah kayak gitu. Jadi Ya. kalau perkiraan juga seharusnya kalau misalnya kemarin nggak terhalang sama pandemi juga, Iya. kita tuh udah ada job sampai 30 sebulan, panggung. dalam sebulan. Lebih malah. Karena beda-beda tanggal juga gitu kan ya. Mantap. Cuman gak ada satupun yang paling ada dalam beberapa 30 itu yang keambil itu kadang 10. 10? Iya. Sama Marcelanya doang? Iya, maksudnya semua juga gitu. Maksudnya sama kru dangdut juga. Oh iya. Di apa sih? Full dangdut apa semi? Full semi ya tergantung sih. Kalau full dangdut tuh biasanya personelnya berapa orang sih kalau boleh tahu? Berapa ya? Kalau di hitung-hitung sih berapa orang? Paling keyboard, kecrek, gendang, melodi. Ya, melodi. Sama gitar, apa? Gitar kan 2. Gitar, iya. Gitar 2, bass. Bass, iya. Gitar 2, bass. Gendang kan kadang juga kan gendang. Suling ya. Ya suling, kecrek. Iya, kayak gitu sih. Kadang juga kan gendang tuh kan bisa dijadi dua juga, iya, sama drum. Nah. Jadi terpisah intinya ya. MC. Iya, MC Terus juga. Penyanyi berapa orang? Kalau penyanyi itu minimal paling banyak itu paling 5, 4, 3, 2, 1. 6. Oh, 6. 6 atau 7. Tapi kalau misalnya dalam hal perhitungan paling sedikit, paling di dalam pool itu 5. Kalau Porway ya, pool 5 minimal paling sedikit. Kalau Porway itu minimal 3 atau 4. Oh iya. Dan itu tuh udah termasuk sama sewanya tuh ini udah termasuk sama panggungnya apa belum nih? Kalau aku sih kalau misalnya diajak sama orang lain, ya cuman akunya doang, karena nggak ada urusannya juga kan, karena aku cuman diajak doang. Yang punya acara orang lain ya. Kalau misalnya dalam hal panggung, sound system dan lain-lain itu beda lagi. Ada pimpinan pimpronya dalam dangdut itu ada. Oh iya sip. Kirain kan dari satu tim semua itu Marcel juga ikut, kirain begitu. Oh berarti intinya artisnya tuh beda tim. Beda-beda, tapi aku punya juga yang setim. Kalau misalnya kemana-mana misalnya ada job, ya ini aja grup dangdutnya ini, penyanyinya ini, pemainnya ini, udah seperti itu aja. Berarti kalau gitu udah dikenal banget. Enggak lah, enggak dikenal. Enggak guys. Cantik Sukabumi. Enggak. Marcella Leoni. Enggak lah, enggak gitu juga kali. Jadi malu. Ya jangan malu-malu, gak usah merendah, emang kenyataannya begitu kan. Kalau kamu itu malu-malu tapi mau, tapi kalau aku mah malu aja. Orang gitu. Ya kalau boleh coba bisa dikeluarin suara merdunya. Satu bait aja lagu apa gitu. Gak bisa nyanyi. Kopi dangdut. Masa biduan gak bisa nyanyi. Ya gak apa-apa lah guys ya, kali-kali merendah untuk meroket. Merendah untuk meroket. Mantap. Lagu apa ya? Ya lagu apa, satu bait juga nggak apa-apa, yang penting ada buat. Aduh. Jadi lagu apa dong? Bukti apa? Tapi kan suara maksudnya masih banyak kekurangan lah. Kalau padlat juga sama. Oke. Tapi ini cuacanya hujan ya. Maaf juga ini buat kalian kalau misalnya berisik, Iya, hujan. Hujan di sini. Dan terima kasih buat Marcella Leoni. Makasih kembali sudah menyempatkan waktu buat datang di podcast. Makasih kembali. Padlat. Iyalah, ini dengan senang hati. Alhamdulillah. juga. Udah mau diajak gitu berbincang-bincang. Iya, silaturahmi ya. Lebih utama. Lebih kenal, lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dalam hal musik ataupun itu secara pribadi.
Enggak. Maaf guys, sensor. Iya, sensor. Pribadi. Oke, pribadi. Ya sebetulnya Adlan ya direkomendasiin sama Kang Uday. Iya, terima kasih juga ini buat Kang Uday ya. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama banget. Sudah mau menyempatkan waktu buat masuk di podcastnya Fadlila, ngobrol santai lah. Ngobrol santuy bos, santuy. Iya, santuy. Gak usah terburu-buru, santuy. Buat Marcella. Makasih kembali. Tadi apa nama channelnya? Jangan lupa. Prima dan Leoni NL. Leoni NL. Ya, sambungannya gitu. Dipasang di sini dan jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa di like katanya. Jangan lupa di like and subscribe, comment, share. Oke. Terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa senyum hari ini. See you next video. Dadah.